paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Menggonggong dalam waktu yang bersamaan. Satu hari setidaknya 5 kali kita sebagai seorang muslim diingatkan untuk melaksanakan ibadah sholat fardu, dan pengingatnya itu disebut dengan azan, dan orang yang memanggil itu mengumandangkan azan disebut muazzin, atau dalam bahasa harian kita disebut sebagai Bilal. Riwayat menyebutkan bahwa azan pertama sekali itu dikumandangkan di Madinah pada tahun pertama Hijriah, di mana Rasulullah SAW ketika itu memanggil para sahabat dan meminta pandangan apa yang harus dilakukan. Salah seorang sahabat bernama Abdullah bin Ziyad kemudian menyampaikan ihwal mimpinya dan menceritakannya kepada Rasulullah, dan itulah kemudian yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mimpi itu adalah kebenaran. Rasulullah SAW kemudian bermusyawarah dengan para sahabat untuk memilih model mana kemudian yang disepakati untuk menyeru orang, mengajak orang melaksanakan ibadah sholat. Apakah dengan memukul lonceng? Apakah dengan cara lain yang sudah dilakukan oleh para penganut agama lain? Tapi akhirnya kemudian Bilal bin Rabah, sahabat Nabi, orang Afrika berkulit hitam, berambut keriting itu diminta untuk mengumandangkan azan pertama sekali sebagai seruan untuk mengajak orang menunaikan ibadah sholat. Bilal dipilih karena suaranya memang indah dan bagus, sehingga bisa menjangkau jarak jauh. Tentu berbeda dengan yang sekarang. Bilal adalah orang yang berasal dari keturunan Afrika yang saya kira dalam bahasa Arab disebut sebagai orang Habasyi atau orang Ethiopia. Dia adalah budaknya Umayyah bin Khalaf, salah seorang bangsawan Mekkah yang setelah menyatakan keislamannya kepada Rasulullah SAW menjadi sahabat yang setia. Saat ini perkembangan teknologi yang semakin canggih memudahkan kita untuk melantunkan azan di tengah masyarakat yang jumlahnya jauh lebih banyak dari masa lalu. Orang tidak perlu lagi berteriak keras agar mendengar lantunan azan dari muazzin seperti yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah di masa Rasulullah. Pengeras suara yang kita nikmati sekarang mampu menjangkau jarak yang cukup jauh agar terdengar oleh umat muslim lainnya. Namun panggilan sholat itu sempat menjadi polemik di negara kita tercinta, bukan hanya hari ini, tapi beberapa tahun terakhir. Dan kini wacana itu kembali muncul lagi dan menuai pro kontra di kalangan masyarakat. Tentu kita berharap polemik yang ada ini disikapi dengan baik dan penuh solusi. Sebagai umat beragama, kita ingin melihat pernyataan seorang menteri yang lebih sejuk. Apa yang disampaikan oleh beliau membandingkan suara azan dengan sesuatu yang rasanya sangat tidak pantas, gonggongan anjing, membuat banyak pihak mengajukan protes. Bahkan ada yang melaporkan ke pihak kepolisian dan dituntut secara hukum tanpa mengabaikan masalah yang muncul. Saya ingin menyampaikan pentingnya kita untuk mengevaluasi bagaimana cara umat ini mengumandangkan azan. Sejauh Bilal bisa kita jadikan dasar untuk memperbaiki kualitas azan, di mana para ulama dan cerdik pandai mungkin dapat mempersiapkan dengan matang para muadzin, pemilik suara indah dan lantang, untuk mengumandangkan panggilan Allah. Jika persoalan merdu tidaknya seorang yang mengumandangkan azan bisa kita sikapi dengan upaya yang lebih baik, insya Allah ini juga akan mendatangkan kebaikan. Hal ini jadi masalah ketika hari ini barangkali sebahagian muazzin yang mengumandangkan suara azan mungkin dengan suara yang kurang indah. Apa ini yang jadi masalah? Saya kira tidak juga. Kepada saudara kami muslim, tetaplah kumandangkan azan, bahkan lantunkan azan dengan suara terbaik, sebagaimana hal ini telah berlangsung selama lebih kurang 1400 tahun lamanya. Begitu juga pengajian malam yang biasa dikerjakan bersama di saat bulan suci Ramadan yang akan kita masuki kurang dari 40 hari lagi. Mari kita ramaikan. Kepada saudara kami sebangsa dan setanah air yang beragama lain, kami minta toleransinya, sebagaimana selama ini kita berjalan dan berhubungan secara harmonis, saling memahami satu sama lain. Hanya 5 menit, 5 kali sehari semalam kumandang azan diperdengarkan, dan semoga kita sebagai sebuah bangsa benar-benar bisa saling memahami dan bertoleransi. Nasrun minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.